Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menyebabkan umat Nabi Musa dihukum untuk saling membunuh antar sesama. Akibatnya 70.000 orang tewas dalam kasus tersebut. Nah, lalu siapa lelaki musyrik yang bernama Samiri itu? Pada zaman Fir'aun, setiap bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh. Mirip dengan Nabi Musa, Samiri pun menjadi bayi laki-laki yang selamat. Bedanya, sang ibu meninggalkan bayi Samiri di dalam gua begitu saja. Tak ada yang menyelamatkannya, apalagi merawatnya. Atas kasih sayang Allah, diutuslah malaikat Jibril untuk merawat sang Nabi. Sejak saat itu, Samiri mengenal malaikat Jibril. Setelah dewasa, Samiri terkenal sebagai orang yang amat terasingkan dan enggan berbaur. Ia memiliki nama asli Mika atau Musa bin Za'far dan tinggal di Karman atau Barjana. Satu-satunya yang menjadi teman Samiri adalah para musyrikin yang menyembah patung anak sapi. Dari pergaulannya yang salah tersebut, efek negatif pun melekat di hatinya. Ia juga mencintai dan mengagungkan anak sapi. Saat Nabi Musa diutus menjadi nabi, Bani Israel pun diselamatkan dari kekejaman Fir'aun. Samiri tersebut yang ikut serta dalam rombongan Nabi Musa. Pasca tenggelamnya Fir'aun, Nabi Musa menggiring Bani Israel meninggalkan Mesir. Saat menyeberangi Laut Merah menuju tanah yang dijanjikan, malaikat Jibril menghampiri Nabi Musa dan juga Harun. Malaikat Jibril menunggangi kuda dan berada di depan rombongan. Samiri yang dahulu pernah dirawat oleh malaikat Jibril pun mengenalinya. Tanpa ilmu, Samiri mengambil tanah bekas tapak kuda yang ditunggangi oleh malaikat Jibril. Ia pun menyimpannya. Dalam perjalanan, rombongan Nabi Musa hampir di sebuah desa yang penduduknya menyembah patung anak sapi. Bukan mentaati Nabi Musa untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bani Israel justru meminta Nabi Musa untuk membuatkan satu patung untuk mereka sembah. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami satu sesembahan sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan pinta mereka. Tentu saja, Nabi Musa geram mendengarnya. Ia pun kembali mengingatkan kaumnya agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak singgah di desa tersebut, kekaguman Samiri pada anak sapi pun kembali membutakan hatinya. Ia pun bertekad suatu hari akan mengajak Bani Israel untuk menyembah anak sapi. Ia pun teringat pada tanah jejak kuda malaikat Jibril yang ia simpan dalam kantong. Dengan bisikan setan, Samiri bertekad menjadikan tanah tersebut bahan membuat patung. Keinginan Samiri untuk menjalankan misinya mendapatkan kesempatan. Di tengah perjalanan, Nabi Musa meninggalkan Bani Israel untuk sementara waktu dengan tujuan mendapatkan wahyu Taurat dari Allah. Atas perintah Allah, Nabi Musa menuju Bukit Tur untuk menerima mukjizat Taurat. Nabi Musa berencana pergi selama 10 malam, tetapi kemudian digenapkan selama 40 malam. Sebelum berangkat, Nabi Musa pun menitipkan Bani Israel pada adiknya Nabi Harun. Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan, ujar Nabi Musa. Nabi Harun pun kemudian memimpin Bani Israel. Namun rupanya Samiri tak peduli dengan nasihat Nabi Harun. Ia pun mengajak Bani Israel untuk mengumpulkan segala perhiasan emas yang selama ini dibawa. Emas tersebut dikumpulkan untuk kemudian dilebur di atas panas. Setelah emas meleleh, Samiri melemparkan tanah jejak kuda malaikat Jibril yang ia simpan selama perjalanan dari Mesir.
"Jadilah anak sapi," teriak Samiri girang tanpa merasa berdosa. Lupa sudah Samiri akan pengingat dari Nabi Musa agar tak menyembah berhala, tapi selalu mengesahkan Allah. Dengan kebodohan Bani Israel, mereka pun percaya dan mengikuti ajakan buruk Samiri. Alhasil, mereka pun menyembah patung anak sapi tersebut selama Nabi Musa pergi. Sementara Nabi Harun tak sanggup melawan Bani Israel sendirian. Saat Nabi Musa kembali, betapa marahnya dan sedih hatinya. Ia hanya meninggalkan kaumnya sebentar saja untuk mendapatkan petunjuk yang juga nantinya bermanfaat bagi Bani Israel. Tapi Nabi Musa justru mendapati kaumnya telah musyrik. Namun, Bani Israel pun punya banyak alasan. Mereka selalu merasa congkak dan merasa paling benar. "Kami sesekali tidak mendengar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu atau Mesir. Maka kami telah melemparkannya dan demikian pula Samiri melemparkannya," ujar mereka. Mendengar hal itu, Nabi Musa pun merasa bersegera menemui Samiri. Ia sangat marah kepada Samiri yang mengkhianati perintahnya dan justru menyesatkan kaumnya. "Apa yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?" tanya Nabi Musa bernada tinggi. Dengan enteng Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku lemparkannya. Demikianlah nafsuku membujukku," katanya. Nabi Musa pun geram dan mengusir Samiri. Patung anak sapi pun tersebut segera diseret Nabi Musa menuju api yang menyala. Tinggalkanlah Tuhan buatan Samiri itu berupa abu. Nabi Musa pun kemudian melemparkan abu itu ke lautan. Sementara itu, Samiri meninggalkan rombongan. Ia kembali hidup menyendiri. Seperti yang dikatakan Nabi Musa, Samiri akan mendapatkan azab dunia dan akhirat. Neraka jelas hukuman Samiri di akhirat. Adapun di dunia, Samiri menderita penyakit aneh. Kulitnya tidak dapat disentuh oleh siapapun. Jika seseorang menyentuh kulitnya, Samiri merasakan panas membakar kulitnya. Akibatnya, seumur hidup, dia selalu berkata kepada orang lain, "Jangan sentuh saya." Itulah hukuman bagi Samiri, sang pelaku kesyirikan. Kisah Samiri terdapat dalam Al-Quran surat Toha ayat 85-91 dan ayat 91-98. Nama Samiri merupakan nama bahasa Arab. Kisah tersebut juga termaktub dalam Bible dan banyak diceritakan dalam kitab Israiliyat. Hadis Nabi. Sementara itu, kisah tersebut juga ada tambahan dari hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak dalam Kitabul Tafsir atau Tafsir Surat Toha. Dia berkata tentangnya, hadis ini sahih di atas syariat Saikain dan keduanya tidak meriwayatkannya. Ini pun disetujui oleh Zahabi. Dari Ali berkata, ketika Nabi Musa bersegera kepada Tuhannya, Samiri mengumpulkan perhiasan semampunya. Perhiasan Bani Israel itu ia letakkan menjadi anak sapi. Kemudian ia memasukkan segenggam dari jejak Rasul ke dalam perutnya. Ternyata ia menjadikan anak sapi yang bersuara. Maka Samiri berkata kepada mereka, "Ini Tuhan kalian dan Tuhan Musa." Harun berkata kepada mereka, "Wahai kaum, bukankah Tuhan kalian telah memberi janji baik kepada kalian?" Ketika Musa kembali kepada Bani Israel yang telah disesatkan oleh Samiri, Nabi Musa menggenggam kepala saudaranya. Maka Harun berkata apa yang dikatakan oleh Nabi Musa kepada Samiri. Apa yang membuatnya melakukan itu? Samiri menjawab,
aku mengambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku lemparkannya. Demikianlah nafsuku membujukku. Lalu Nabi Musa mendatangi anak sapi itu. Dia meletakkannya serutan dan menyurutnya di tepi sungai. Maka tidak seorang pun yang minum air itu yang menyembah anak sapi kecuali wajahnya menguning seperti emas. Mereka berkata kepada Nabi Musa, "Bagaimana taubat kami?" Nabi Musa pun menjawab, "Sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain." Lalu mereka mengambil pisau, maka mulailah seorang membunuh bapaknya dan saudaranya tanpa peduli, hingga yang terbunuh berjumlah 70.000. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, "Perintahkanlah mereka agar berhenti. Aku telah mengampuni yang terbunuh dan memaafkan yang hidup." Menjelaskan Allah telah menyampaikan kepada kita bahwa Nabi Musa membakar anak sapi itu, lalu menenggelamkannya di dalam air. Dia juga memberitakan bahwa dia memerintahkan Bani Israel untuk saling membunuh disebabkan dosa menyembah anak sapi. Hal ini menjelaskan bahwa orang-orang yang menyembah patung anak sapi itu saling membunuh sebagian dengan sebagian yang lain. Mereka mengambil pisau, tak peduli siapa yang dibunuhnya, maka itu bapaknya, saudaranya ataupun anaknya, hingga yang terbunuh mencapai 70.000. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar menghentikan pembunuhan itu. Allah telah mengampuni orang-orang yang terbunuh dan yang masih hidup. Masya Allah, itulah kisah tentang Nabi Musa. Hukuman bagi Samiri di dunia jika disentuh kulitnya seperti terbakar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat Imam Ibnu Ishaq, diriwayatkan oleh sahabat Nabi Ibnu Abbas mengatakan bahwa Samiri adalah penduduk Bajarna dan dia berasal dari kaum penyembah berhala. Dalam dirinya telah tertanam kecintaan kepada penyembahan terhadap patung dan berhala sapi. Samiri menampakkan dirinya sebagai pengikut Nabi Musa di depan Bani Israel. Menurut Muhammad Ibnu Ishaq, Samiri adalah nama panggilan, bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Musa bin Zufar. Samiri dikisahkan orang yang menyesatkan Bani Israel dengan membuat patung emas anak sapi untuk disembah Bani Israel. Setelah itu Samiri mengambil bekas tanah jejak kuda malaikat Jibril sehingga bisa mengeluarkan suara jika tertiup angin. Maka ketika Nabi Musa menerima wahyu Taurat di Bukit Sinai selama 40 hari, maka Samiri menyebut bahwa patung anak sapi adalah sebagai Tuhan Bani Israel. Maka seketika itu Nabi Musa marah dan dilihatnya Bani Israel kembali kepada kesesatan. Maka Nabi Musa mendatangi Nabi Harun, saudaranya, yang ditugaskan untuk menjaga Bani Israel selama menerima wahyu 40 hari. Maka Nabi Musa kemudian marah dan melempar lau-lau Taurat dan memegang janggut saudaranya Nabi Harun. Kemudian Nabi Musa menghancurkan berhala anak sapi itu, dibakar dan dibuang ke laut. Lalu Samiri diusir dari kelompoknya dan tak pernah hadir lagi dan keberadaannya tidak diketahui. Maka untuk menebus pertobatan ini, Bani Israel harus saling bunuh dan 70.000 Bani Israel mati. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.